wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Andriani SPDI. Hari ini kita akan membahas kembali tentang Microsoft Excel, yaitu lebih tepatnya pengenalan sheet. Apa itu sheet? Sheet adalah lembar kerja yang ada dalam Microsoft Excel. Jadi sama seperti Microsoft Word, sheet itu juga ada lembar kerja, itu semacam lembar kerja di mana disitulah kita dapat menginput data-data. Yang pertama yang akan kita ketahui adalah kolom heading yang berisi tentang petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang aktif. Jumlah yang tersedia yaitu sekitar 256. Nah, ini angka A, B, C, D, E, F, G, H sampai selanjutnya itu sebanyak 256. Ini namanya kolom heading. Nah, atau row heading atau berisi tentang petunjuk baris pada lembar kerja atau sheet yang aktif, ini jumlahnya banyak sekali, mencapai 1.048.576 ke bawah, bahkan sampai nih 10.486.576. Ini banyak sekali. Nah, untuk itu ini adalah namanya kolom heading ya. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, misalkan yang saya klik ini adalah sel B3, kolom B, baris nomor 3. Misalkan saya klik lagi kolom C, baris 4, jadi C4. Ini ada namanya C4, ini B3. Nah, ini namanya sel yang aktif ya. Sel yang aktif tadi dengan blok warna hitam kotak itu. Nah, kalau range adalah penggabungan antar sel atau beberapa sel pada lembar kerja. Misalkan kalau kita blok dari sini sampai sini, nah ini range nya adalah range A1, misalkan A1 C7, misalkan seperti ini. Nah, A1 C7, ini A1 sampai C7. Nah, ini adalah range. Jadi kalau kita blok ini terdiri dari beberapa sel yang aktif ya. Selanjutnya, bagaimana kita menginput sebuah kata dalam Microsoft Excel ini, yaitu kita bisa klik 2 kali atau double klik di sini di selnya. Misalkan nih sel B3, kita mau tulis TIK ya, seperti itu. Kalau sudah di enter supaya TIK-nya ini sudah masuk ke input datanya ya. Atau selain kalau mau edit lagi, misalkan TIK-nya klik 2 kali, misalkan jadi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, enter lagi. Atau kalian bisa klik F2 yang ada di keyboard. Nah ya, F2. Kalau pakai laptop kalian harus nyalain dulu Fn nya ya, Fn lalu F2, karena kalau di laptop F2 nya itu nggak otomatis, nggak sama kayak di PC atau komputer. Jadi tekan dulu, arahin dulu ke selnya Fn F2 kalau di laptop, seperti itu ya. Itu cara mengedit suatu kata dalam Microsoft Excel di sel tersebut. Nah, kalau untuk memformatnya, kalian misalkan mau membesarkan garisnya ya, yang B ini kalian besarkan ukurannya, tinggal kalian ke atas ini sampai ketemu tanda plus, lalu kalian klik kiri, gerak, geser ke kanan. Nah, sepanjang katanya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk membesarkan kolom. Kalau untuk membesarkan baris sama, dan di antara baris ini antara 3 ya, klik kiri lalu ke bawahkan. Nah, itu untuk satu baris ya. Jika ingin beberapa kolomnya harus diblok dulu. Nah, lalu klik di sini beberapa kolom, kalian ke tab home, lalu ke format yang di sini. Setelah format, klik
kalian pilih kolom width lebar. Kalau width lebar, kalau height tinggi. Berarti kita pilih width. Misalkan mau widthnya berapa, 30, terserah nanti kalian mau berapa, lalu klik OK. Nah per kolom ini 30 panjangnya, seperti itu ya. Nah kalau beberapa baris mau dilebarkan, blok dulu barisnya, misalkan ada 5 baris, sama ke home, lalu format, lalu row height. Row heightnya kita mau pasang misalkan 25, terserah kamu berapa sesuai keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Nah satu row ini besarnya beda sama yang sebelumnya. Ini jadi besarnya lebarnya itu 25, panjangnya tadi widthnya itu 30. Nah seperti itu caranya merubah ukuran baris dan merubah ukuran kolom. Nah segitu dulu pembelajaran kita kali ini. Tolong yang belum ngerjain nih, yang kelas 8 terutama, kelas 9 juga nih, saya pengen ngasih tahu yang kelas 8 juga nih, yang belum lihat di Google Classroom-nya ada pengumumannya, siapa yang udah siapa yang belum. Tolong banget kerja sama kalian supaya tugas yang saya berikan ini kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan juga asal ya. Saya lihat kemarin ada disuruh tulis 8 menu tapi cuma ditulis 5, cuma ditulis 3. Ada yang suruh jawab soal 8 malah cuma dijawab 5, 6. Jadi itu enggak maksimal. Ada yang suruh nulis soal nggak ditulis soalnya. Jadi semua yang kalian tulis itu akan dipertanggungjawabkan, ada buktinya. Apabila orang tua kalian melihat pekerjaan kalian selama ini begitu, nanti yang akan kecewa sendiri adalah orang tua kalian. Orang tua sudah capek-capek memberi kalian kuota, memberi kalian makan, memberi kalian jajan, tapi untuk belajar ini kalian tidak serius dalam pelajarannya. Jadi tolong ya, apa yang saya tugaskan ini semuanya untuk kalian. Apa kalian udah mengerti, dapat ilmunya, suatu saat insya Allah ilmu itu akan bisa kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Seperti itu. Jangan, sekali lagi, jangan kecewakan orang tua kalian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.